Kota Pontianak adalah ibu kota Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia. Kota ini dikenal sebagai kota Khatulistiwa karena dilalui garis Khatulistiwa. Di sebelah utara kota Pontianak, tepatnya di Siantan, terletak Tugu Khatulistiwa yang merupakan landmark ikonik kota Pontianak. Kota Pontianak memiliki banyak keberagaman suku etnis di dalamnya. Dan salah satu etnis yang mendominasi kota Pontianak adalah etnis Tionghoa yang menempati 14,2% dari seluruh kota Pontianak. Etnis Tionghoa memberikan pengaruh besar terhadap sejarah perkembangan kota Pontianak, sehingga di masa kini, bangunan-bangunan arsitektur Tionghoa tradisional di kota Pontianak menjadi saksi sejarah dari perkembangan kota Pontianak. Menurut Hyde Hughes, etnis Tionghoa yang berasal dari Tiongkok dibawa oleh Lo Fong Pak masuk ke kota Pontianak. Lo Fong Pak adalah pendiri sebuah kongsi pertambangan di Mandor, di wilayah Panembahan Mempawah yang tidak jauh dari Sungai Kapuas. Lo Fong Pak merantau ke Kalimantan Barat saat ramainya orang mencari emas, yaitu pada masa Gold Rush. Orang-orang Tionghoa dari Tiongkok menyusuri Hanjiang menuju Santau, menuju sepanjang pesisir Vietnam, dan akhirnya berlabuh di Kalimantan Barat. Mereka berdatangan berdasarkan pertalian saudara, sekampung halaman, atau sesama kumpulan. Kelompok Tionghoa ini membentuk kongsi untuk melindungi mereka. Lo Fong Pak diangkat menjadi ketua kongsi Lanfang. Pada tahun 1778, terjadi peningkatan derajat kekuasaan di daerah muara Sungai Landak, di mana Syarif Abdurrahman Al-Qadri, yang tadinya ketua dari Kampung Pontianak pada tahun 1771, pada tahun itu mengangkat dirinya menjadi Sultan pertama dari Kesultanan Pontianak. Berkuasanya Sultan Syarif Abdurrahman membuat kongsi Lanfang bergantung pada aktivitas di muara sungai tersebut. Hal ini membuat Lo Fong Pak menjadi lebih dekat kepada Sultan Pontianak dibandingkan kepada Panembahan Mempawah. Sejak saat itu, hubungan Lo Fong Pak dengan Sultan Pontianak menjadi semakin kuat dan dekat. Sehingga Lo Fong Pak diberi kewenangan yang lebih luas lagi dan diberi semacam daerah otonomi khusus, namun tetap berada di bawah naungan Kesultanan Pontianak, yaitu di sebelah utara keraton yang saat ini merupakan daerah Siantan. Dapat dikatakan bahwa Lo Fong Pak merupakan perintis pemukiman orang Tionghoa di kota Pontianak. Persebaran pemukiman Tionghoa terbagi menjadi dua daerah sesuai dengan suku yang telah dibagi, yaitu Hakka dan Teochew. Masyarakat suku Hakka dominannya merupakan perantau dan mendiami daerah gunung dan darat. Di kota Pontianak, suku Hakka menempati bagian utara kota Pontianak. Masyarakat suku Teochew dominannya merupakan petani yang bercocok tanam dan mendiami daerah pantai dan lembah perairan. Di kota Pontianak, suku Teochew menempati bagian selatan kota Pontianak. Awal pembentukan pemukiman etnis Tionghoa dimulai dari rumah ibadah, kawasan perdagangan, yang kemudian meluas dan membentuk kawasan tempat tinggal, yaitu pemukiman. Hingga saat ini, rumah tokoh dan kelenteng masih menjadi bangunan yang menunjukkan kekhasan etnis Tionghoa. Pada video ini, kami meneliti 4 bangunan tradisional Tionghoa yang menjadi bukti sejarah perkembangan etnis Tionghoa di kota Pontianak. Antara lain, Rumah Gandeng Gang Fajar, Rumah Tunggal Gang Dharma Bakti II, Rumah Gandeng Gang Selat Madura, dan Rumah Toko Warung Kopi Jaja. Rumah Gandeng Gang Fajar. Berdasarkan sejarahnya, Rumah Gandeng Gang Fajar pada awalnya berfungsi sebagai hotel atau wisma digunakan oleh orang-orang Jepang dan juga pejabat-pejabat untuk menginap sementara karena faktor pekerjaan. Menurut pemilik rumah nomor 57, Ibu Chin Sek Chin, rumah ini sudah ditinggali 4 generasi.
Ibu Chin merupakan generasi kedua yang sudah menempati rumah ini sejak tahun 1957. Tata ruang luar. Rumah Gandeng Gang Fajar memiliki teras depan, teras teher, teras mandi, dan teras belakang yang menyatukan antar rumah. Di depan bangunan terdapat parit sebagai sumber air untuk kegiatan mandi cuci kakus. Di belakang bangunan rumah terdapat lahan kosong yang dahulunya adalah hutan. Hingga saat ini, masyarakat sekitar menggunakan teras tersebut untuk mandi dengan sumber air berasal dari parit. Di teras mandi terdapat tong penampungan air yang terbuat dari kayu belian. Tata ruang dalam. Rumah Gandeng Gang Fajar terdiri dari 2 lantai. Lantai pertama terdiri dari teras depan, ruang tamu, lorong, kamar tidur, ruang tangga, dapur dan ruang makan, WC atau kamar mandi, dan teras belakang. Lantai 2 terdiri dari 2 kamar tidur dan teras belakang, yaitu balkon. Tata ruang dalam ini tidak mengalami perubahan antara masa lalu dan sekarang. Teras depan digunakan untuk bertamu dan tempat bersantai, berukuran lebar 3,1 meter dan panjang 2,05 meter. Ruang tamu dalam bahasa Teochew adalah Kek Thea, difungsikan sebagai tempat menerima tamu, serta terdapat area untuk sembahyang. Ruang tamu berbentuk persegi dengan ukuran lebar 3,1 meter dan panjang 3,02 meter. Lorong dalam bahasa Teochew adalah Hanglo. Lorong berada tepat setelah ruang tamu dan difungsikan sebagai penghubung antara ruang depan dan ruang belakang. Lorong berbentuk persegi panjang dengan lebar bukaan 0,8 meter dengan panjang 5,1 meter. Samping kiri lorong dari arah pintu masuk terdapat kamar tidur dan ruang tangga. Kamar tidur dalam bahasa Teochew adalah Pangkeng. Kamar tidur 1 berada tepat di samping kiri lorong dan difungsikan sebagai kamar tidur pemilik rumah. Dengan lebar 2,4 meter dan panjang 3,1 meter. Ruang tangga berada tepat di samping kiri lorong dan difungsikan sebagai tempat tangga untuk penghubung ke lantai atas. Ruang tangga berbentuk persegi panjang dengan lebar 0,8 meter dan panjang 2,14 meter. Dapur dalam bahasa Teochew adalah Huesek. Berada tepat ujung lorong, difungsikan sebagai tempat memasak, serta terdapat area untuk ruang makan dengan lebar 6,01 meter dan panjang 3,1 meter dengan sebagian area ujung kanan digunakan sebagai ruang WC atau kamar mandi. WC atau kamar mandi berada tepat ujung kanan dapur dengan lebar 1,6 meter dan panjang 1,93 meter. Teras belakang digunakan sebagai area cuci piring dan tempat penampungan air, berukuran lebar 3,1 meter dan panjang 1,74 meter. Kamar tidur 2 berada tepat di samping kiri dari ruang tangga atas dan difungsikan sebagai kamar tidur anak dari pemilik rumah, dengan lebar 3,1 meter dan panjang 5,1 meter. Kamar tidur 3 berada pada bagian paling depan lantai 2 di atas teras depan dan difungsikan sebagai kamar tidur cucu dari pemilik rumah dengan lebar 3,1 meter dan panjang 5,07 meter. Teras belakang atau balkon dalam bahasa Teochew disebut Saipe. Teras belakang digunakan sebagai area menjemur baju. Teras belakang berukuran 3,1 meter dan panjang 2,56 meter.
Berdasarkan sejarahnya, rumah Tunggagang Dharma Bakti sejak awal dibangun untuk difungsikan sebagai rumah tinggal. Rumah ini adalah rumah turun-temurun dari kakek buyut Pak RT dan sudah ditinggali 5 generasi dan merupakan rumah yang dibangun pertama kali di gang tersebut. Tata ruang luar. Rumah tunggal ini memiliki jalan gang Dharma Bakti, parit, halaman depan, halaman samping, dan kolam ikan. Jalan gang Dharma Bakti dibangun sebagai jalan lingkungan yang menghubungkan bangunan-bangunan yang ada di gang tersebut dan sebagai jalur sirkulasi baik manusia dan kendaraan dengan lebar 2,1 meter. Di bagian depan rumah, dahulunya terdapat parit yang difungsikan sebagai sumber air. Saat ini, parit di gang sudah tidak ada karena tertutup jalan. Di bagian depan, terdapat halaman yang menghubungkan antara teras depan dan jalan lingkungan berukuran 13,12 kali 3,66 meter. Halaman depan ini biasanya difungsikan sebagai area berkumpul dan tempat anak-anak bermain. Halaman samping terletak di bagian kanan rumah berukuran 2,98 kali 9,5 meter. Halaman samping ini dahulunya difungsikan sebagai area untuk memelihara hewan, menampung air, dan menanam berbagai tanaman. Kolam ikan terletak di bagian kiri rumah. Kolam ikan ini baru dibuat karena dahulunya area ini adalah lahan kosong. Tata ruang dalam. Rumah tunggal gang Dharma Bakti terdiri dari 1 lantai. Rumah tunggal gang Dharma Bakti terdiri dari teras depan, ruang tamu, lorong, ruang tengah, 6 kamar tidur, selasar, pelantaran courtyard, teras samping, dapur dan ruang makan, WC, kamar mandi, dan 2 gudang. Teras dalam bahasa Hakka yaitu cholew. Teras depan berukuran lebar 8 meter dan panjang 2,5 meter dan digunakan untuk bertamu dan tempat bersantai. Ruang tamu. Ruang tamu dalam bahasa Hakka adalah haktang dengan ukuran lebar 8 meter dan panjang 3,5 meter. Lorong. Lorong dalam bahasa Hakka adalah ceolong dengan lebar bukaan 2 meter dengan panjang 4 meter. Samping kiri dan kanan lorong terdapat kamar 1 dan kamar 2. Di ujung lorong terdapat selasar ruang tengah dan kamar 3. Kamar tidur dalam bahasa Hakka adalah kientu. Ruang tengah dengan lebar 6 meter dan panjang 4 meter. Dahulunya, ruang tengah ini difungsikan sebagai kamar tidur. Saat ini, ruang tengah difungsikan sebagai tempat karaoke atau bersantai oleh pemilik rumah. Selasar. Selasar rumah berada tepat di samping ruang tengah, dengan lebar 3 meter dan panjang 3 meter. Di samping kiri dari arah pintu masuk, terdapat pelantar courtyard dan di samping kanan dari arah pintu masuk, terdapat pintu yang menuju ke teras samping rumah. Courtyard dalam bahasa Hakka adalah Khiet Chiang dengan lebar 5,2 meter dan panjang 3 meter, berfungsi sebagai area untuk menampung air dan mencuci piring. Adanya courtyard tanpa atap ini dapat memaksimalkan udara dan cahaya yang masuk ke dalam rumah. Dapur dalam bahasa Hakka adalah Chufong dan ruang makan adalah Fantang dengan lebar 5,2 meter dan panjang 4 meter. Letak dapur dan ruang makan menyatu dalam satu ruang tanpa pemisah masif atau tembok, sehingga ruangan dibuat luas dan dapat diakses dari selasar rumah.
Rumah Gandeng Gang Selat Madura. Berdasarkan sejarahnya, rumah Gandeng Gang Selat Madura sejak dahulu dibangun untuk difungsikan sebagai rumah tinggal. Rumah gandeng ini adalah rumah gandeng yang dibangun pertama kali di gang tersebut. Menurut pemilik rumah nomor 31, Pak Lo Chichiong, rumah ini merupakan rumah turun-temurun dari kakek pemilik dan sudah ditinggali 4 generasi. Tata ruang luar. Rumah Gandeng Gang Selat Madura memiliki teras depan dan teras belakang yang menyatukan antar rumah. Di depan bangunan terdapat parit, bilik mandi, dan jalan. Di belakang bangunan terdapat halaman belakang. Masyarakat sekitar kerap kali menggunakan parit sebagai sumber air untuk kegiatan mandi cuci kakus. Dahulunya, jalan yang berada di depan bangunan merupakan jalan gertak yang hanya bisa dilalui oleh becak. Akan tetapi, saat ini, jalan tersebut telah dilakukan pelebaran menjadi 4,75 meter dengan material semen. Tata ruang dalam. Rumah Gandeng Gang Selat Madura terdiri dari 2 lantai. Lantai pertama terdiri dari teras depan, ruang tamu, lorong, 2 kamar tidur, courtyard, toilet, ruang tangga, ruang keluarga, dapur dan ruang makan, dan teras belakang. Lantai 2 terdiri dari balkon depan, kamar tidur, ruang kosong, dan balkon belakang. Ruko Warung Kopi Jaja. Berdasarkan sejarahnya, ruko warung kopi Jaja pada awalnya sudah berfungsi sebagai rumah toko. Saat ini, bangunan berfungsi sebagai warung kopi pada lantai 1 dan tempat tinggal pada lantai 2 dan 3. Tata ruang luar. Ruko memiliki selasar selebar 2 meter yang menyatukan antar ruko satu dengan lainnya. Ruko terdiri dari 3 lantai utama dan 3 lantai mezanin. Tata ruang dalam ini tidak mengalami perubahan antara masa lalu dan masa sekarang. Ruang warung kopi terletak di lantai 1 setelah selasar depan dengan ukuran 3,5 meter dan panjang 12 meter. Setelah warung kopi, terdapat pintu yang menghubungkan ke area servis. Area servis ini digunakan untuk aktivitas warung kopi seperti dapur, area cuci, dan sebagainya.